Selamat pagi, selamat berjumpa. Mari kita bersama-sama mengawali hari yang baru ini dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Besar dan Maha Kasih, pujian dan syukur kehadirat-Mu karena kami boleh memasuki hari yang baru ini dalam keadaan sehat walafiat. Kami mau membuka hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan di awal hari yang baru ini, yang akan menjadi pedoman bagi kami dalam seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita dengarkan firman Tuhan pagi hari ini yang diambil dari Injil Lukas bab 14 ayat 1, ayat 7 sampai ayat 11. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan saksama. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian, engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara-saudari pencinta firman Tuhan yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Bacaan suci hari ini kita dengarkan nasihat Tuhan Yesus pada saat Ia diundang makan di rumah orang Farisi. Kesempatan pertama Dia memberikan kepada orang Farisi untuk memahami arti Sabat yang sebenarnya yang dikehendaki Tuhan. Lalu pada kesempatan yang sama, Dia melihat para tamu berebutan menduduki tempat yang di depan. Tuhan Yesus memakai kesempatan itu untuk memberikan suatu pengajaran penting bagi kita sekalian dalam hidup bersama orang lain di mana kita berada. Tuhan Yesus mengajar kita di dalam peristiwa di mana orang berebutan menduduki tempat terhormat. Dia mengajar kita agar dalam hidup kita tidak boleh terlalu menyombongkan diri, meninggikan diri kita. Hendaknya kita selalu bersikap rendah hati. Walaupun kita mungkin terhormat, bersikaplah rendah hati. Mungkin kita kaya, bersikaplah rendah hati. Mungkin kita termasuk orang yang paling pintar, hendaknya kita menjadi orang yang rendah hati. Karena dengan kerendahan hati, kita akan ditinggikan oleh Tuhan dan bahkan akan dipuji oleh sesama kita. Hari ini kita merayakan pesta Santo Carolus Borromeus Uskup. Ia seorang imam yang cerdas, yang mendapat gelar doktor di bidang ilmu pemerintahan dan juga gelar doktor
dalam hukum gereja. Dia sebagai orang yang pintar ditugaskan oleh Paus menjadi uskup dan juga memimpin menyiapkan Konsili Trente. Sebagai orang yang cerdas, ia sangat rendah hati. Ia membuka seminari-seminari, membuka rumah sakit, membuka tempat penampungan anak yatim piatu, membuka rumah-rumah untuk orang-orang yang tidak memiliki rumah, menampung orang lain. Ketika Milan, dia sebagai uskup terserang penyakit menular, banyak orang menderita. Dia berkeliling merawat orang-orang sakit dan bahkan yang mati, dia sendiri menguburkan orang mati. Itulah tanda kerendahan hati. Dia seperti Yesus. Aku datang bukan untuk dilayani, tapi aku datang untuk melayani orang. Itulah kerendahan hati yang harus kita miliki. Dan Tuhan Yesus pada kesempatan Injil hari ini menasihati kita saudara-saudarinya untuk selalu bersikap rendah hati di dalam kehidupan kita bersama orang lain. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi pedoman bagi kita dalam pelayanan kita, di dalam hidup bersama orang lain. Janganlah terlalu meninggikan diri, jadilah orang yang rendah hati, maka orang lain akan menilai siapakah Anda itu sebenarnya. Semoga firman Tuhan hari ini meneguhkan kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Besar dan Maha Kasih, pujian dan syukur atas firman Putra-Mu yang kami dengarkan di awal hari yang baru ini. Semoga firman ini meneguhkan kami, menguatkan kami, menjadi pedoman bagi kami dalam tugas pelayanan kami sehari-hari. Semua ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Anda sekalian, saudara-saudari yang sakit, diberkati, dijamah dan disembuhkan Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.